Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat, apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan hari-harinya? Ketahuilah bahwa dalam menjalankan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggilir keadaan kita. Hari ini kita dalam keadaan sehat, besok mungkin kita dalam keadaan sakit. Hari ini kita dalam keadaan yang bahagia, besok mungkin kita dalam keadaan yang penuh dengan air mata. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan berbagai macam bentuk. Kadang-kadang kalau diberikan ujian berupa kebahagiaan, kita terima. Tapi kenapa ketika diberikan ujian berupa kesedihan, lantas kita marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 jenis manusia. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, dia marah kepada Allah. Dia katakan, kenapa harus aku ya Allah yang kau berikan ujian sedahsyat ini? Bukankah aku orang yang sudah beribadah kepadamu ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Kenapa kau takdirkan ini kepadaku ya Allah? Jenis orang yang marah-marah. Kedua, jenis orang yang sabar ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk marah, dia mampu untuk berteriak, dia mampu untuk merusak, tapi dia tahan. Ketiga, jenis orang yang ridha. Terserah ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku terserah. Hanya saja kau minta kepadamu ya Allah kekuatan agar aku bisa melalui ini semua. Dan yang keempat adalah jenis orang yang paling luar biasa. Ketika diberikan ujian berupa apapun itu, maka dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah untuk semua keadaan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang pilihan. Ketika dia mampu mengubah kesedihan, kesakitan menjadi sebuah hal yang positif di kepalanya. Dia tahu bahwa semua takdir Allah adalah baik. Kita yang tidak tahu apa-apa ini tidak mengerti hikmah di balik apa yang hendak Allah berikan kepada kita. Satu hari nanti engkau akan sangat berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah sudah memberikan aku sakit. Dengan sakit, aku lebih khusyuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka ketika Allah memberikan berbagai macam ujian, apapun itu bentuknya, sakitkah, kecewakah, sedihkah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan husnudzon, prasangka baik, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah agar kita bisa melaluinya. Allah rindu kepadamu. Maka Allah berikan sakit ini. Tapi sudah dijanjikan bahwa semua penyakit ada obatnya. Maka insya Allah tugasmu hanya berikhtiar semaksimal yang engkau bisa. Tugasmu adalah berdoa semaksimal yang engkau bisa. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Anni masaniyad duru anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit masih memuji-muji Allah, mengatakan ya Allah aku sakit ya Allah. Tapi Nabi Ayub alaihissalam mengatakan engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang ya Allah. Maka insya Allah semangatmu adalah kekuatanmu. Semua yang sudah Allah takdirkan kepadamu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah rindu dengan rintihan dan rindu dengan tetesan air matamu. Minta kepada Allah dan rasakan keajaiban itu. Engkau akan rasa bahwa engkau jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit dibanding ketika engkau dalam keadaan sehat. Maka bersyukurlah kepada Allah atas semua keadaan. Syafakillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu, dan sudah dikatakan bahwa semua penyakit ada obatnya. Semangat ya dalam menjalani hari demi hari, dan ingat di kepala kita Allah sayang kepada kita, Allah gak pernah meninggalkan kita, Allah tahu penderitaan kita, dan Allah akan memberikan pahala atas semua kesabaranmu, insya Allah. Hai teman sehat, apa kabar? Apa kabar jasadnya? Apa kabar hatinya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Sahabat-sahabat sehat semuanya, teman sehat yang saya cintai, tahu gak sih? Kadang-kadang kita berpikir sholat kita, Quran kita, puasa kita cukup untuk membuat kita berada di posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah belum cukup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikanmu ujian demi ujian, kesedihan yang penuh dengan air mata, karena Allah kembali ingin menaikkan derajatmu lebih tinggi lagi lewat kesabaranmu itu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Sabar tidak mudah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan mengenai sabar. Wabashirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadikan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, khususnya untuk para penderita diabetes. Tidak mudah hidup dengan penyakit seperti ini. Namun di balik air matamu, di balik kesakitanmu, semua Allah lihat, semua Allah tahu. Allah tahu penderitaanmu sahabat-sahabat sekalian, dan semua detik kesusahan, detik keletihan, detik kesakitanmu itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jaga lisan ya, jaga anggota tubuh dari berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saja, sabar ya. Insya Allah setelah berbagai macam badai akan ada pelangi untuk orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat sampai mana batas kesabaranmu. Terus berjuang, selalu ada harapan bagi orang-orang yang semangat untuk berjuang. Semoga cepat sembuh.